Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Jabat Gubernur Sulawesi Selatan, para Forkopimda, forum pimpinan daerah, para wali kota dan bupati Sulawesi Selatan, dan para pelaku usaha UMKM. Kunjungan singkat ini saya hanya ingin memfokuskan pada 3 hal saja. Yang pertama soal pelayanan publik, yang kedua soal pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan ketiga soal penanganan COVID yang karena Omikron ini sekarang sudah mulai terjadi peningkatan. Provinsi Sulawesi Selatan ini sangat strategis karena merupakan salah satu provinsi penghubung penting di Sulawesi, bahkan juga di Indonesia, wilayah timur. Sebagaimana semboyan Provinsi Sulsel, Todo Puli, artinya teguh dalam keyakinan, segala upaya yang kita lakukan untuk melayani masyarakat dan memberdayakan UMKM untuk kemajuan daerah ini dilandasi dengan semangat teguh dalam keyakinan. Saya juga mencatat Provinsi Sulawesi Selatan telah mencapai banyak kemajuan. Saya juga mengapresiasi berbagai inovasi pelayanan publik yang telah dilakukan di beberapa kabupaten di Sulawesi Selatan ini. Saya banyak beberapa catatan. Tapi kita terus harus memperbaiki keadaan ini ya. Ombudsman tahun 2021 tentang kepatuhan standar pelayanan publik masih menurut Ombudsman banyak kabupaten kota di Sulsel yang memperoleh nilai cukup. Ini harus terus ditingkatkan agar menjadi baik dan lebih baik. Saya berharap ini juga menjadi perhatian serius para kepala daerah. Karena pelayanan publik yang berkualitas merupakan mandat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Pemerintah bertanggung jawab penuh di dalam pemberian pelayanan publik ini yang berkualitas, baik pelayanan administrasi, jasa publik maupun tentang barang publik. Nah, kualitas kinerja pelayanan publik ini harus senantiasa dievaluasi. Kualitas pelayanan publik kita masih kalah jauh dibanding dengan banyak negara lain. Seperti Singapura, ini juga menjadi bahan perhatian dan koreksi bagi kita semua. Pemimpin yang dibutuhkan masyarakat saat ini adalah pemimpin yang melayani. Ya, kalau bahasa Jawanya itu ngarso sung tulodo ing madio mangun karso tuturi andeani. Jadi melayani. Per Desember 2021 baru terdapat di seluruh Indonesia, kabupaten kota, baru kurang lebih 50 MPP, mall pelayanan publik. Ini perlu kita percepat, kita akselerasi, karena pelayanan publik ini merupakan rumah penghubung kehadiran negara atau pemerintah dengan masyarakat. Saat transformasi digitalisasi pemerintahan belum terbangun secara optimal, maka mall pelayanan publik menjadi kebijakan antara yang sangat krusial. Jadi penting ini. Dan menurut laporan yang saya terima, Provinsi Sulawesi Selatan baru memiliki 3 MPP. Yang sudah disahkan Kementerian PAN RB.
yang berada di Kota Palopo, Kabupaten Baru, dan Kabupaten Selayar. MPP lainnya ada yang sudah operasional, seperti MPP Provinsi Sulawesi Selatan, tapi belum disahkan oleh Kemenpan RB. Dan seharusnya sesuai dengan peraturan Presiden nomor 89 tahun 2001, MPP Provinsi ini agar dialihkan ke Pemkot atau Pemkab, dikotakan atau di kabupaten. Harapan saya pada tahun 2022-2023, semua kabupaten, kota di Provinsi Sulawesi Selatan, apalagi kabupaten kota yang sudah menandatangani komitmen dengan Kementerian PAN dan RB, dapat segera menyelenggarakan MPP, ya, Mall Pelayanan Publik, sesuai mandat Perpres 89 2021, dan ya bisa mencontoh pemerintahan daerah lain. Kalau yang belum bisa mencari daerah yang sudah dengan metode apa sekarang itu namanya ATM. ATM itu amati, tiru, dan modifikasi. Jadi udah ya ada contoh-contoh yang bagus, itu bisa di modelnya. Nah, salah satu yang saya lihat MPP-nya bagus sekali itu Kabupaten Banyuwangi. Itu sangat bagus dan menjadi standar yang sekarang menjadi model. Dan penyelenggaraan MPP ini tidak harus dengan membangun gedung baru. Tidak harus kemudian dibuat gedung baru dilakukan MPP. Ya, bisa gedung lama, bisa mengoptimalkan sarana prasarana yang sudah ada, yang dimiliki dengan dukungan teknologi digital dan mengintegrasikan layanan berbagai instansi dalam satu PTSP atau dinas PMTSP. Kita berharap manfaat MPP ini bisa dirasakan oleh semua lapisan masyarakat, termasuk juga mendorong fasilitas UMKM untuk terus tumbuh semakin kuat dengan memberikan kemudahan penerbitan izin melalui OSS berbasis risiko, di samping melalui penyaluran kredit usaha yang disalurkan pemerintah. Jadi pelayanan publik ini kita harapkan mempercepat, mempermudah, tidak berliku-liku, dan menghindari terjadinya pungli. Nah, ini sangat penting untuk memberikan kepuasan kepada masyarakat, dampaknya memberi kepuasan masyarakat dan membuat kepercayaan investor. Jadi investor karena pelayanan publiknya cepat dan terintegrasi dalam satu sehingga tidak terjadi kesulitan, masyarakat juga akan puas. Beberapa waktu yang lalu saya menerima rombongan dari Dewan Pertimbangan Presiden dan mengatakan memang pelayanan publik kita masih banyak yang belum memenuhi harapan. Karena itu saya mengharapkan supaya pelayanan publik ini dan MPP di seluruh kabupaten kota di Sulawesi Selatan ini 2022-2023 sudah terbentuk mall pelayanan publik. Itu saya kira intinya. Karena ini menjadi sangat penting. Sesuai dengan Perpres 89/2021. Perpresnya sudah ada. Tinggal kita menerapkan dan melaksanakannya. Yang kedua soal yang menyangkut soal pemberdayaan UMKM. Saya melihat potret UMKM di Provinsi Selatan ini sangat menggembirakan sebenarnya. Menurut laporan yang saya terima, jumlah unit usaha UMKM meningkat cukup signifikan. Tahun 2019 jumlahnya lebih dari 940.000
unit usaha. Kemudian menjadi sekitar 1,2 juta di tahun 2020 dan meningkat lagi menjadi 1,5 juta unit di tahun 2021. Itu menurut data Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi Selatan. Provinsi Sulawesi Selatan juga dikenal sebagai salah satu sentra andalan berbagai komoditas pertanian dan perkebunan, seperti kakao, kopi, lada, padi, jagung. Nah, ini tercermin dari jumlah unit usaha UMKM Provinsi Sulsel. Misalnya lebih dari 570.000 unit itu sektor ekonomi pertanian. Lebih dari 450.000 unit sektor perdagangan. Lebih dari 200.000 unit pada sektor jasa. Saya mengapresiasi berbagai upaya pemerintah daerah untuk mewujudkan UMKM ini. Antaranya memberikan fasilitasi peningkatan kualitas produk melalui konsultasi kemasan produk UMKM, sertifikasi produk pangan industri rumah tangga, dan pendaftaran produk UMKM, serta melaksanakan pelatihan vokasi untuk pengembangan SDM UMKM. Tantangan yang sekarang dihadapi oleh UMKM kita itu adalah antara lain penurunan omset di masa pandemi. Ini saya kira tantangan kita. Kesulitan modal, kesulitan menjangkau akses pemasaran termasuk marketplace online untuk memasarkan produk. Daya saing produk yang belum mampu menjawab kebutuhan pasar, masalah izin usaha yang sering juga lama diperoleh. UMKM juga mengharapkan adanya bantuan usaha, relaksasi, penundaan pembayaran, pinjaman, kemudahan administrasi, pengajuan pinjaman, serta keringanan tagihan untuk usaha. Ini beberapa masalah yang dihadapi. Kemarin saya meluncurkan namanya Global Halal Hub. Jadi produk UMKM yang bersertifikat halal yang dipasarkan secara global. Jadi ini merupakan satu platform yang memberikan bimbingan kepada UMKM dari mulai kurasi, pembimbingan, kemudian mulai SDM-nya, pelatihan, kemudian permodalan, kemudian juga pengemasan, legalisasi, sertifikasi, promosi, dan juga ekspor. Dan sekarang sudah bisa menjual produk-produknya itu dengan kualitas yang standar yang tinggi, sudah memperoleh pasaran di mancanegara, ada 23 negara. Ya, ini barangkali memang UMKM kita harus dipandu dari mulai A sampai Z, sehingga kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi itu perlu kita bantu. Jadi sampai legalisasinya, sampai sertifikasinya, sampai permodalannya, kemasannya juga supaya memenuhi standar ekspor. Ternyata berhasil dan bisa. Karena itu mungkin juga kita harus mendorong mereka. Nah, kemudian yang ketiga soal penanganan COVID sekarang, ini kita mulai Belanda udah mulai naik terus Omikron ini. Walaupun memang tingkat bahayanya itu rendah, tapi apabila jumlah yang harus diisolasi, yang harus dikarantina, yang harus di treatment itu banyak, itu bisa menimbulkan kesulitan di rumah sakit. Yang rumah sakit kewalahan, tenaga kesehatan, itu akan juga kita alami seperti waktu terjadi. Oleh karena itu,
kita harus melakukan antisipasi mengenai protokol kesehatan, kemudian juga testing, tracing, dan treatmentnya diperketat, vaksinasi, dan peduli lindungi di tempat-tempat yang di mana mobilitas masyarakat cukup tinggi. Selama ini memang kita sudah memperkirakan bahwa akan terjadi peningkatan di bulan Februari dan awal Maret. Dan wilayah yang paling menjadi daerah peperangannya ini dimulai dari DKI dan sekitarnya, Jabodetabek. Nah itu ternyata memang sudah DKI ini sudah mulai banyak. Tetapi tidak berarti daerah lain juga tidak harus bersiap-siap. Sebab sekarang bukan saja yang penularan itu dari perjalanan luar negeri, ya, dan itu lebih mudah diantisipasi melalui karantina, tapi sudah transmisi lokal. Jadi sudah di lokal sekarang ini, sudah terjadi di kita sendiri. Ini yang paling perlu diwaspadai. Oleh karena itu, sekali lagi, protokol kesehatan, penggunaan masker dan seterusnya, kemudian juga testing, tracing, dan treatmentnya, kemudian vaksinasi, baik yang vaksin pertama, yang belum, yang kedua, dan juga vaksin booster. Ini terutama orang-orang tua yang punya komorbid dan anak-anak. Ini supaya dipercepat. Barangkali itu sebagai satu arahan yang saya dapat saya sampaikan.